Oke, baik. Oke, langkah pertama adalah kita melakukan analisis deskriptif ya atau analitik deskriptif. Caranya gimana? Klik apa? Analyze. Analyze, lalu Deskriptif, oke, lalu deskriptif Pak. oke. Kita pindahkan ya semuanya. Klik apa? Option. Option, Option lalu pilih man max min. min, max, ada deviasi boleh. Oke, min, oke, cukup. Kalau sudah di, oke. Nah, ini teman-teman kemarin UTS mengerjakannya ini kan? Ya Pak. Oke. Ya, Pak. Kemudian berikutnya adalah apa? Uji asumsi klasik. Oke, silakan bimbing saya untuk uji asumsi klasik. Pertama, Analyze Pak. Analyze. analyze, Regression. regression, Linear. 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 Oke, apalagi? Klik dulu Pak. Klik dulu. Yang Masukin yang dependen, yang buat profitnya, get Kak. Ke Z, dependent. profit Ke ke dependent. dependent. X Yang satu Lalu dua lainnya. ini tiga independen. Oke, kita Dependent, mau ya. nyari nyari apa dulu nih? Statistik. Mau nyari uji asumsi klasiknya yang mana? Oke, apa dulu ini? Boleh kita ini aja dulu. Apalagi? Durbin Watson. Turbin Watson, oke. Lalu Collinearity. collinearity. Collinearity untuk apa? Multicol. Multiple Turbin Watson. Autokorelasi. Oke, good. Apalagi? Click plots. Y-nya edisinya pakai apa? Y, ST. R. S. Resid. ZP. C. S-nya Z. Oke, betul ya. Seperti ini ya. Oke, klik. Lalu kita lihat save. Pilih yang unstandard residual. Klik continue. Ya, oke. Maka kita akan bisa melihat ya data-data tadi DW ada angkanya, tinggal nanti kita bandingkan. Kemudian collinearity ya. Lalu nah sebenarnya dari normalitas bisa kelihatan sih di sini ya. Kayak ini kelihatannya normal nggak? enggak Pak. Enggak ya. Oke, kalau tidak coba kita pakai uji. Kita akan menguji residualnya dengan Kolmogorov Smirnov. Klik analyze, lalu apa? Lalu Non-parametric. non parametrik, lalu Legalistic. lalu tampil KS. One sample. Oke, jadi unstandardized-nya yang kita pindahkan, klik OK. Wah, angkanya di sini 0,0000. Syaratnya harus apa? Di atas 0,05. ya, Di di atas atas 0,05 ya. 0,05. Ya. Oke, good ya. Nah, saya rasa teman-teman bisa untuk melakukan ini ya. Nah, kemudian yang akan kita lakukan adalah melakukan regresi.
ya. Jadi regresi ini untuk melihat nih angka dari signifikansinya, ya. Oke, coba bisa bimbing saya caranya gimana? Atau sebenarnya di sini juga udah ada sih hasilnya. Kira-kira untuk melihat hasilnya kita pilih yang mana? Pilih yang mana? Ada yang pernah tahu? Untuk menguji pengaruh atau tidak berpengaruh? Ada yang pernah tahu? Yang Yang mana? Yang collinearity, residual kah? Atau yang koefisien? koefisien, Pak. Koefisien. Oke, kita lihatnya yang mana? Yang T sama SIG. Oke, good. Nah, siapa tadi yang berbicara? Sabina, Bapak. Oke, Sabina. Kalau dari sini Sabina, kita bisa membaca yang berpengaruh yang mana? Yang X2. X2. Kenapa? Karena SIG-nya lebih dari 0,05. SIG-nya Tapi nggak ada ya, Pak? syaratnya harus apa? Signifikannya. Lebih kecil dari 0,05. Ya. Oke, di sini ada yang lebih kecil daripada 0,05 Ada Yang Mbak, X1, Pak. X2. X2, ya. Secara X2 ini berpengaruh. Nah, kalau untuk uji T, ya, ini sebenarnya pasti sama karena syaratnya adalah eh, T hitung itu harus lebih besar daripada T tabel. Nah, T hitungnya adalah 2,187. Kita coba cari yuk T tabelnya. T tabel. Ya, kita download dulu. Nah, ini untuk DF-nya 1 sampai 200. Kita di sini N-nya ada berapa? N 100 ya. N 100. Baik, berarti kita cari. Nah, syaratnya bagaimana cara menghitung T-tabel? Ya, kita lihat cara apa, membandingkan T-tabel dan T-hitung. Nah, oke. Oke. Ini datanya 100 ya. Jadi datanya 100, kemudian variabelnya ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada rumusnya ya. Jadi rumusnya itu adalah, nah ini dia. H bagi 2 ya. Kita kan errornya adalah 0,05 dibagi 2 jadi 0,025. Kemudian jumlah sampel N dikurangi, ya, jumlah sampel kita ada berapa? Ada 100. Dikurangi K, ya. Dikurangi K, dikurangi 1. K itu adalah banyaknya variabel. Jadi kalau kita hitung, misal pakai kalkulator, ya, 100 dikurangi variabel kita ada 4 dikurangi 1, ya, dikurangi 1. Nah, kita akan melihat nih. Oh sorry, ini variabel independen ya.
Jadi variabel independen kita ada tiga ya. 100 dikurangi 3 dikurangi satu. Jadi 96. Jadi kita akan cari data ke 96 di sini. Nah ini. Kemudian kita cari yang 0,025 nih. Ya, 0,025 yang di sini. Jadi kita tarik garis ke 96 di sini dan 0,025. Nah, ini angkanya nih. T tabel itu. Satu, coba bacain berapa ini? 98. 1,98498. Oke, 1,98498. Nah, sedangkan T hitung di sini itu 2, kita masukin ke Word dulu. T tabel. Tabel tadi A dibagi 2. A itu apa? A itu ininya ya, tingkat tingkat kepercayaan gitu ya. Ya, atau error ya, sorry, errornya adalah 5%. 5 dibagi 2 kan sama dengan 0,025. Kemudian rumus berikutnya adalah N kurangi K kurangi 1. Nah, sehingga kita bisa dapatkan 96. Nah, lalu T tabel itu sama dengan sekian dan T hitung sama dengan, akan copy. T hitungnya berapa di sini? Untuk K1, 2,187, Pak. oke. 2,187. Syaratnya T hitung harus lebih besar daripada T tabel. Sehingga yang memungkinkan T hitung lebih besar daripada T tabel itu adalah yang K X2. Yang lainnya tuh di bawah T tabel ya. Yang X1 berapa? 1,3. Yang X3 apalagi 0,35. Nah, sehingga yang dari signifikannya di bawah 0,05 dan kalau kita pakai T hitung ini sudah betul sekali. Jadi nggak akan ada perbedaan gitu antara kita membaca dari signifikansi sama membaca dari T hitung atau dari T tabel. Ini syaratnya ya. T hitung harus lebih besar daripada T tabel. Sehingga dari penelitian ini ya yang berpengaruh itu adalah KI. KI itu adalah kepemilikan institusional ya. Kepemilikan institusional ini berpengaruh. Berpengaruh. Apa maksudnya? Pengaruhnya seperti apa? Pengaruhnya adalah positif. Kenapa positif? Ada yang tahu? Karena di sini angkanya ya positif gitu. Nah, kalau di sini angkanya negatif, ya nanti jadi negatif hasilnya. Ya. Oke. Ini. Nah, sekarang kita akan membuat persamaan regresi. Regresi. Sama regresi itu adalah Y sama dengan A plus B1 X1 ya plus B2 X2 plus B3 X3 X3 gitu ya. Ini rumusnya.
CSR ini apa singkatannya? Ada yang tahu? CSR singkatannya apa? CSR, Corporate Social Responsibility. Ya, jadi X1 CSR, yang X2-nya kepemilikan institusional, oke, kepemilikan saham institusional, gitu maksudnya ya. Lalu NP ini nilai perusahaan. Lalu profitabilitas itu ROA. Ini ya. Nah, di sini hasilnya adalah Y sama dengan, oke, kita lihat nih di sini. Kita lihat di sini. Nah, nilai beta dalam output SPSS dapat dilihat pada kolom unstandardized coefficient yang ini dalam tabel koefisien A seperti yang di atas ini. Lalu di sini ada 5 nilai. Ya, ini berbeda ya dengan yang tadi ya. Mohon maaf saya tampilkannya berbeda. Konstan A-nya ya, konstan A-nya ini konstan. Konstan itu kan tetap gitu ya. Dia tidak ada variabel di sebelahnya, makanya dia di rumusnya ini di konstan A gitu. Konstan tetap. Ini angkanya 0,712, kemudian B-nya B1 0,135 yang ini. Kemudian likuiditas ini 0,48 dan seterusnya. Nah, struktur modal ini, nah, yang tadi saya bilang ya, ini kan hasilnya berpengaruh nih, tapi berpengaruh negatif. Nah, di sini struktur modal betanya adalah minus 0,17. Nah, seperti apa sih pengaruhnya nanti angka ini? Oke, kita lihat di sini A, konstan A-nya nanti masukin ke sini ya. Kemudian B-nya adalah yang ini sehingga hasilnya angkanya seperti ini jadinya. Nah, ini akan kita masukkan ke dalam rumus. Ini yang penting ya, mohon diperhatikan sekali. Ya, kita akan coba masukkan ke dalam rumus. Ya, Y, kemudian X1, X2, X3, X4, kemudian B1, B2, B3, B4. Nah, B1-nya adalah 0, sorry, ini alfa, konstan A ya, ini konstan A-nya 0,712, 0,712, kemudian B1-nya 0,135, 0,135, kemudian B2-nya 0,484, kemudian B3-nya 0,423, 0,423, kemudian B4-nya minus 0,017, minus 0,017. Oke. Nah, ini A, sorry, ini A, Y. Nah, kita tuh sebenarnya mau menghitung Y nih, ya. Mau mencari Y, ya kan? Jadi kita mau mencari nilai perusahaannya. Jadi dengan formula berapa sih sehingga nilai perusahaannya itu baik? Nah, nilai perusahaan yang baik itu berapa sih angkanya? Coba kita cari ya di referensi nilai perusahaan yang baik. Nah, ini nilai perusahaan yang baik itu kan beda-beda ya. Dengan menggunakan ini rumusnya apa ya?
Nilai perusahaan Tobin Skew. Oke, anggaplah, tapi kita harus carilah rumus Tobin Q. Nah, lihat nih. Nilai Tobin-Skew yang ideal adalah 1,0. Artinya apa? Menunjukkan nilai pasar sama dengan nilai buku asetnya. Nilai Tobin-Skew yang kurang dari satu menunjukkan nilai terlalu rendah gitu. Oke. Jadi kita mau mencari bagaimana sih ya, formula untuk mendapatkan nilai Tobin-Skew yang baik, yaitu minimal satu. Ya, tadi rumusnya. Anggaplah kita kini kasih nol. Ya, kita anggaplah nol dulu. Sama dengan A ditambah X1 dikali B1 ditambah dalam kurung lagi X2 dikali ini. Ini saya pakai rumus itu ya, yang rumus tadi, persamaan regresi dalam kurung. Suara saya masih terdengar ya? Masih, Pak. Oke, baik. Sorry, ini dikali ya, ditambah X4 X4. Oh, bentar lagi. Halo, suara saya masih dengar? Masih, Pak. Masih. Oke, kita masih punya berapa dikit waktu lagi ya. Oke, kemudian, nah, dengan kondisi X1 itu dianggap tidak ada, X1 CSR ya. Jadi ketika CSR tidak melakukan kegiatannya, nol, kemudian tidak ada kepemilikan institusional, nol juga, nilai perusahaan, oh ini nih sebenarnya iya ini ya, tapi nggak apa-apa deh. Sorry, sorry tadi. Kemudian nilai perusahaannya nol. Apa dampaknya terhadap profitabilitas? Ini kok saya salah ya kayaknya ya. X1. Oh, saya ngelihatnya yang mana tadi? Oh, saya ngelihatnya yang ini. Iya, 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 iya. Saya ngelihatnya yang ini. Sorry ya. Saya ulangi ya. Jadi kita mau mencari nilai perusahaan, oke, dengan variabel-variabel profitabilitas, likuiditas, size, dan struktur modal. Nah, ketika saya anggap profitabilitasnya nol, kemudian likuiditasnya juga nol, dan lain sebagainya nol, itu angkanya belum nyampe satu, karena syarat nilai perusahaan yang baik itu adalah satu, ya. Nah, berapa sih untuk mencapai nilai satu? Nah, coba saya naikin nilai profitabilitasnya ke angka satu. Ini kan profitabilitasnya ini adalah 0,135 nih. Saya mau naikkan jadi satu gitu ya. Kalau 0 kali 0,135 kan jadinya 0 ya. Hasilnya kan 0. Ya kan? Kalau ini kita kalikan 0 ya hasilnya 0. Tapi kalau kita coba kalikan satu, ya nilai profitabilitasnya 135. Tapi dia belum membuat nilai perusahaannya jadi angka satu. Coba kita naikkan yang X2-nya ya. X2 ini adalah likuiditasnya atau size deh, size-nya, size perusahaannya. Asetnya coba kita naikin. Asetnya awalnya segini. Coba kita naikin satu. Oh, ini sudah bisa nih mencapai satu Y-nya. Ya, artinya ketika si perusahaan ini punya profitabilitasnya itu 0,135, kemudian size-nya adalah 0,423, itu bisa membuat nilai perusahaannya menjadi
baik ya di atas 0 di atas 1 gitu. Walaupun X2-nya 0 dan X4-nya 0. Walaupun dia nggak struktur modalnya ya biasa aja gitu ya. Kemudian likuiditasnya juga biasa aja. Nah, sehingga itu menjadi formula yang terbaik bagi perusahaan. Oh, ternyata atau misal gini, oh atau perusahaan itu size-nya nggak ba- nggak nggak besar juga sih. Coba kita pakai strategi yang lain. Kalau misalnya X4-nya kita naikin, ya apakah ngaruh? Oh enggak. Kalau X4-nya lebih besarin, ya X4 ini kan struktur modal ya. Ini malah membuat perusahaan kita menjadi lebih kecil gitu. Sehingga idealnya mungkin karena kita juga struktur modal kita harus baik juga. Kemudian X3-nya, misal itu X3 ini adalah size-nya 1 ya. Nah, ini yang bisa menjadi formula yang terbaik gitu. Nah, bagaimana cara membaca untuk di apa namanya di penelitian teman-teman ya biasanya sih membacanya adalah gini. Ketika X1 naik satu satuan, naik satu satuan tuh satuannya ini maksudnya. Naik satu kali untuk 0,135 ini gitu kan. Eh, eh, Bila X1-nya itu naik satu satuan, maka betanya akan naik sebesar 0,135 gitu. Biasanya membacanya gitu. Ketika X2-nya naik dua satuan, maka B1-nya akan nilainya akan menjadi 0,27 atau dua kalinya 0,135 ini. Gitu. Jadi sebenarnya ini adalah angka untuk merumuskan bagaimana kita membuat membuat apa namanya formula gitu ya, formula terbaik. Ya, jadi seperti itu fungsinya. Nanti kalau misalnya teman-teman saya tanya, maksudnya apa sih gitu ya angka ini? Tujuannya untuk apa? Nah, itu teman-teman harus bisa jawab. Dalam arti sebenarnya kita akan mencari nilai perusahaan karena kita sebenarnya sedang meneliti tentang nilai perusahaan gitu. Gitu, ya. Oke, masih terdengar suara saya? Masih, Pak. Masih ya? Pasti, Bapak. Oke, ini saya pause dulu, saya stop screen, ya. Nanti teman-teman bisa bisa mengulang, mana sih stop screen? Bisa mengulang apa yang nanti yang saya jelaskan. Kemudian kita punya waktu 3 menit. Nah, nanti saya minta nama-nama di grup, ya, nama-nama di grup. Atau misal kalau teman-teman sudah punya grupnya, silahkan tolong kirimkan di WhatsApp. Gitu. Maksimal 3 orang, 4 orang deh, maksimal 4 orang, 3 sampai 4 orang itu boleh. Itu nanti silahkan dibuat grupnya. Nanti saya akan beri materi untuk teman-teman presentasi. Nah, materinya apa aja? Materinya nanti yang mungkin teman-teman akan jelaskan itu ya berkaitan dengan penggunaan SPSS ini. Ya, contoh misal tadi ketika data itu tidak normal, gimana cara mengatasinya gitu. Ya, kemudian nanti bagaimana cara menguji untuk data atau penelitian yang menggunakan moderasi gitu ya atau intervening misal gitu tapi masih dalam aplikasi SPSS ya ada pertanyaan kira-kira kalau tidak ada saya absen dulu. Venti ada Venti. Hadir, Bapak. Firman. Hadir, Pak. Lintang. Hadir, Pak. Mita. Mita ada. Robin. Robin ada Robin. Widya.
Hadir, Pak. Oke, kemudian Zalfa. Hadir, Pak. Baik, yang belum saya absen, namanya siapa? Saya Pak Merianisa. Me Merianisa. Siapa lagi? Sabina, Bapak. Siapa? Sabina. Sabrina. Sabina. Sabina. Oke, siapa lagi? Soalnya Bapak. Sonya. Oke, ada lagi? Bapak, Robintang, maaf, Pak. maaf, Siva, izin Pak, masih ada kerjaan. Oke, Siva izin. Terus Mita hadir Pak, maaf. Mita hadir, Siva izin. Nggak ada Siva di sini ya. Iya, Sivanya belum ini Pak, belum ada di absen. Oke. Siapa lagi yang ada? Robintang, Pak. Udah. Merianisa, Sabina, Sonya, Robintang. Ada lagi yang lain? Di chat ada Dana Sarodi, Pak, namanya, Pak. Dana, mananya Dana? Tapi Dana ya. Dana ada di Dana? mic Da- saya nggak aktif. Oke, kita akhiri ya. Nanti saya kirim materinya. Nanti teman-teman saya minta tolong untuk buatkan grup. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.